Assalamualaikum everyone. Kami kelompok 13 dengan anggota Laili Mumbuatul Ulfiyah, Yuliana Anwar, Muiratul Musyafa'ah akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Bapak Suadi SAG MPD mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Happy Watching. Bab pertama, kedudukan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia loh. Kenapa? Karena hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam secara historis dan normatif telah menjadi bagian integral dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang berlandasan 1. Landasan hukum dan konstitusional. 2. Integrasi dalam lembaga pendidikan. Ketiga, kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, relevansi dalam era modern. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berpindah ke subbab peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia. Ada berapa sih? Di materi kali ini kita akan menjelaskan 5 peran, yakni yang pertama, pembentukan karakter dan moral bangsa. Kedua, penguatan identitas dan budaya lokal. Ketiga, integrasi dalam sistem pendidikan formal. Dan yang keempat, penyeimbangan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, benteng dari pengaruh negatif globalisasi. Gimana nih, teman-teman di rumah udah paham belum? Nggak paham? Pasti paham dong. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Baik, di sini yang ketiga akan menjelaskan tentang pembinaan pendidikan Islam oleh pemerintah. Jadi, pemerintah Indonesia itu memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyelenggarakan dan membina pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Pembinaan pendidikan Islam dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, landasan konstitusional dan regulasi. Yang kedua, bentuk pembinaan pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu kelembagaan dan koordinasi. Dan yang keempat, tantangan dalam pembinaan. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemberdayaan pendidikan Islam di era modern. Pemberdayaan pendidikan Islam menjadi krusial agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislamannya. Yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, reformulasi kurikulum dan metodologi. Yang ketiga, penguatan lembaga pendidikan Islam. Dan yang keempat, yaitu peran strategis masyarakat multikultural. Gimana nih, teman-teman di rumah udah paham belum? Nggak paham? Pasti paham dong. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Penjelasan yang kelima yaitu tantangan dan prospek pendidikan Islam dalam sistem nasional. Nah teman-teman, tantangan pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan akses. Yang kedua, kualitas tenaga pendidik. Dan yang ketiga, pendanaan dan dukungan pemerintah. Yang keempat, stigma dan persepsi publik. Dan yang kelima, kurikulum yang kurang kontekstual. Selanjutnya, prospek pendidikan Islam. Nah, teman-teman, berbicara tentang prospek pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama itu ada bonus demografi dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada transformasi digital. Dan yang ketiga ada integrasi ilmu agama dan umum. Dan yang keempat ada kerjasama internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada peran dan strategis dalam visi Indonesia Emas 2045. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum everyone. Peran pendidikan
Natural. Yang kelima. Iki wis on iki kamera on. Iya, Ini tahu sak ini kan. Iya. Wis majuan ini.